Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta, kelompok 2, semester 7 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan A. Di sini kami akan memaparkan sedikit materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Mutu Hasil Perikanan dengan dosen pengapu Bu Yuliati Hotmauli Bahutan. Yang akan kami bahas yaitu mengenai kemunduran mutu ikan tuna beku. Next. Berikut nama kelompoknya yaitu yang pertama Ahadin Fajri, kedua Ahirunisa Simanjuntak, yang ketiga Adam Altrigusti, dan keempat dengan saya sendiri Ami Sulasmi. Next. Pendahuluan. Ikan tuna merupakan jenis ikan yang bernilai ekonomis tinggi dan merupakan jenis ikan yang paling banyak dicari di Laut Indonesia. Ikan dan perikanan ini merupakan bahan pangan yang mudah mengalami pembusukan. Pasca mortem. Pasca mortem itu adalah fase di mana hewan itu setelah kematian. Fase setelah kematian gitu. Nah, hal ini disebabkan oleh temperatur yang tinggi pada daerah tropis seperti Indonesia mengakibatkan kemunduran mutu cepat terjadi hanya dalam hitungan waktu 8 jam setelah ikan ditangkap dan didaratkan. Dan juga penyebab utama pembusukan adalah kegiatan mikroorganisme yang berasal dari tubuh ikan itu sendiri, yaitu dengan bakteri dan enzim, dan faktor luarnya, kontaminasi dan oksidasi yang dapat terjadi secara bersamaan. Next. Dan ini adalah klasifikasi ikan tuna. Berasal dari filum Chordata, subfilumnya Vertebrata, kelas Teleostei, ordonya Perciformes, subordo Scrombidae, familis Scrombidae, spesies Tunus obesus, Tunus alalunga, dan Tunus albacor. Next. Akan dilanjutkan oleh rekan saya Ahirunisa Simanjuntak. Kemudian selanjutnya yaitu proses pengolahan ikan tuna beku. Jadi proses ini dimulai dari penerimaan bahan baku. Jadi ikan tuna utuh itu dari penangkapan atau pembelian dari perusahaan pelabuhan yang diterima oleh perusahaan-perusahaan itu biasanya dalam keadaan utuh atau segar. Kemudian ikan dicek terlebih dahulu kelayakannya. Setelah itu dilakukan pendinginan satu. Setelah bahan baku memenuhi standar perusahaan, maka akan dilakukan pendinginan dengan memberikan es curah yang telah memenuhi standar mutu. Kemudian selanjutnya dilakukan pencucian. Ikan dicuci dengan air bersih. Perusahaan besar itu biasanya mengolah air dengan memberi desinfektan dan disaring dengan menggunakan tabung silika. Kemudian selanjutnya proses pengolahan. Setelah ikan dibersihkan dengan air yang memenuhi standar mutu, maka akan dilakukan pemotongan kepala, ekor, filet, pengambilan daging, kemudian perapihan. Kemudian dilakukan pembentukan loin, saku, dan stik tuna beku. Ikan tuna ini dapat diolah dalam bentuk beku seperti loin, saku, dan stik tuna beku. Kemudian dilakukan penimbangan satu. Ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan atau standar perusahaan. Lalu selanjutnya dilakukan pengemasan. Loin, saku, dan stik yang sudah dibentuk itu dimasukkan ke dalam kemasan plastik vakum atau polietilen. Nah, polietilen ini paling banyak digunakan dalam industri karena sifat-sifatnya yang mudah dibentuk, tahan terhadap berbagai bahan kimia, penampakan jernih, dan mudah digunakan sebagai laminasi. Kemudian selanjutnya dilakukan penyimpanan. Ikan tuna yang sudah memenuhi persyaratan itu akan dimasukkan ke dalam ABF untuk dibekukan. Penyimpanan sementara ini dilakukan sampai loin, saku, dan stik tersebut diproses pada proses selanjutnya yang biasanya adalah kurang lebih 80 jam sesuai dengan proses pembekuan, sehingga produk-produk tersebut masih terjaga mutunya. Kemudian dilanjutkan oleh Ahadin. Jadi
Untuk ikan identik dengan kesegaran ikan. Bahan baku harus bersih, bebas dari setiap bau yang menandakan kebusukan, pemalsuan, lalu bebas dari bebas dari sifat alamiah lain yang dapat dan tidak membahayakan kesehatan. Pasca panen ataupun saat diolah. Kemunduran yang ditandai menurunnya kadar ATP. Lalu yang kedua perubahan selanjutnya yaitu rigor. Di sini rigor yang dimaksud adalah tahap setelah hiperemia atau pre-rigor. Lalu yang ketiga ada post-rigor, di mana autolisis dimulai bersamaan dengan penurunan pH. Lalu yang terakhir yaitu busuk. pH daging naik mendekati netral hingga 7,5 hingga 8,0. Semua proses perubahan ini akhirnya mengarah ke pembusukan. Next. Lalu ada proses kemunduran mutu. Nah, proses kemunduran mutu di sini ada banyak, salah satunya yaitu karena aktivitas enzim atau autolisis. Selama ikan masih hidup, enzim-enzim yang terdapat di dalam tubuh ikan akan membantu proses metabolisme makanan. Kerja enzim tersebut dikontrol oleh otak pada saat ikan mati. Enzim-enzim tersebut masih mempunyai jaringan otak. Sebagai pengontrol sudah tidak dapat berfungsi lagi, maka sistem kerja enzim menjadi tidak terkontrol dan dapat merusak organ tubuh. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldamal. Ya baik, selanjutnya kemunduran mutu karena mikroorganisme. Pada fase post-rigor, pH akan segera naik karena adanya pengurangan protein sama sekali amonium, sehingga menyebabkan pH menjadi normal atau sedikit basa, yang merupakan media paling baik untuk perkembangan bakteri. Pada permulaannya, bakteri terdapat pada tubuh ikan, pada 3 bagian seperti lendir, insang, dan isi perut. Bakteri tersebut menguraikan senyawa menjadi lebih sederhana dan menyebabkan pembusukan. Next. Nah, selanjutnya oksidasi. Oksidasi ini biasanya disebabkan oleh oksigen atau udara yang ada di sekitar lingkungan tempat ikan hidup. Jadi ikan mulai membusuk dengan segera mati. Kerusakan kimiawi yang disebabkan oleh adanya reaksi kimia, misalnya keteng ikan. Oksidasi ini biasanya menyebabkan keteng ikan yang diakibatkan oleh oksidasi lemak dan denaturasi perubahan sifat protein. Menurut Mulyati dan Sunarman pada tahun 2000. Next. Nah, kesimpulan dari presentasi kami pada kali ini yaitu kemunduran mutu tuna beku dapat disebabkan oleh penanganan bahan baku saat pasca panen atau saat diolah yang tidak memenuhi standar SSOP dan GMP. Kemudian perubahan reaksi kimia dan fisika yang sangat cepat terjadi mulai ikan tuna beku sampai saat dikonsumsi. Perubahan ini diklasifikasikan di antaranya hipertermia, rigor mortis, post-rigor, dan pembusukan. Kemunduran mutu dengan 3 proses diantaranya diakibatkan oleh enzim atau biasa disebut autolisis karena mikroorganisme seperti bakteri dan jamur dan juga oksidasi yang menyebabkan ketengikan. Kemunduran mutu tidak akan terjadi apabila konsep HACCP diterapkan dengan baik. Tenaga kerja yang sudah terlatih dan mesin yang digunakan harus berkualitas dan selalu melakukan proses pengujian laboratorium setiap proses pengolahannya. Terima kasih. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.